Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Beberapa hal menyenangkan sebagai seorang orang tua adalah ketika menimang bayinya dan memperhatikannya dengan seksama. Melihat bayi mungilnya di dalam pelukannya dan memainkan tangan ataupun hidung dari anaknya itu. Dan bagi seorang anak, momen menyenangkan saat kecil adalah ketika ia bermain-main dengan orang tuanya. Seperti ketika orang tuanya menimang atau menggendong-gendongnya. Dan dari momen itu menghadirkan sebuah ingatan. Dan tentunya perasaan yang sangat menyenangkan bagi orang tua dan juga bagi sang anak. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita melanjutkan, mari bersama kita membaca bacaan kita yang terambil dari Zefanya 3, ayat 14 sampai 17. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Zefanya 3 ayat 14 sampai 17 ditulis seperti Mazmur keselamatan. Misalnya Mazmur 98. Nabi Zefanya memerintahkan pujian, bukan saja atas semua yang telah Allah perbuat di masa lalu dan apa yang akan Allah lakukan di masa depan, tetapi juga kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel sebagai Raja penuh kasih yang meneguhkan keyakinan. Dengan demikian, Mazmur ini menunjukkan gagasan tentang kehadiran Allah yang terus-menerus di Sion, kota Daud Yerusalem, sebagaimana dijanjikan di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7. Dan digemakan dalam Yesaya, serta berbagai Mazmur seperti Mazmur 2 dan Mazmur 89. Tuhan adalah Raja Israel dan pahlawan yang memberi kemenangan. Namun Dia juga menanggapi bangsa Israel seperti orang tua yang pernah ditelantarkan atau kekasih yang tertolak, tetapi yang kini telah menerima kembali kekasih hatinya ataupun anak-anaknya. Dia bersorak-sorak dengan suara sekaligus dengan hening dan sunyi. Dan itulah cara Allah merangkul kembali orang-orang Israel. Seorang ayah muda sedang menggendong bayi laki-lakinya sambil menimang dan bernyanyi dengan irama yang menentukan hati sang anak. Karena sang bayi memiliki gangguan pendengaran, ia tidak bisa mendengar suara atau nyanyian ayahnya. Tetapi meski begitu, sang ayah tetap bersenandung dengan penuh kasih sayang kepada anaknya. Dan hasil tidak mengkhianati usaha sang ayah. Usaha itu membuahkan senyum manis dari bayi kecil yang ditimang ayahnya itu. Gambaran interaksi ayah dan anak tersebut sangat mirip dengan perkataan yang disampaikan Nabi Zefanya. Nabi Perjanjian Lama itu mengatakan bahwa Allah bergirang dan bernyanyi dengan sorak-sorai karena anak-anaknya, yaitu umat Yerusalem. Allah senang berbuat baik kepada umat kesayangannya, seperti menyingkirkan hukuman yang mereka derita dan membinasakan musuh-musuh mereka. Nabi Zefanya juga menyampaikan kepada umat Allah bahwa mereka tidak perlu lagi merasa takut dan mempunyai alasan untuk bersorak-sorai. Nah, sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus melalui pengorbanan putra tunggalnya, kita sering sulit mendengar atau bahkan tidak sanggup atau tidak mau menaruh perhatian kepada nyanyian kasih Allah yang penuh kegirangan karena kita. Kasih-Nya kepada kita sama seperti kasih ayah muda tadi, yang terus menyanyi dengan penuh sukacita untuk bayinya, meskipun sang ayah tahu bahwa bayi itu memiliki gangguan pendengaran. Allah juga telah membebaskan kita dari hukuman, sehingga kita memiliki lebih banyak alasan untuk bersukacita. Dan alangkah baiknya jika kita kemudian menajamkan pendengaran kita, memekakan pendengaran kita dan memfokuskan pendengaran kita
untuk lebih jelas menangkap nada sukacita yang terdengar nyaring dalam suara Allah. Dan Bapa, tolonglah kami, agar kami bisa mendengar nyanyian kasih-Mu dan menikmati rasa aman berada di dalam dekapan-Mu. Semoga melalui renungan kita di pagi ini, kita kemudian bisa lebih peka dan lebih bisa menikmati rasa aman di dalam dekapan Allah. Selamat pagi, selamat menjalani hari, Tuhan memberkati. Amin.